Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masyaallah, la yasriqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasriqul usra illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin min Allah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin bil khair, ya Fattahu ya Alim, iftahna ya Allah futuhal arifin, iftahna ya Allah babal yaqin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini Allah masih mempertemukan kita. Allah masih memberikan keistiqomahan kepada kita sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kumpul kita, duduk kita malam ini bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpul kita, duduk kita malam ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah, dan kita keluar dari majelis ilmu ini dalam keadaan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada roh junjungan alam ya qauli syarif, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan wasilah salawat yang kita sampaikan kepada baginda Rasulullah, bukti mahabbah, bukti kecintaan kita kepada Rasulullah, dan mengantarkan cinta kita kepada Allah dan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita masih menyambung pengajian kita beberapa minggu yang lalu, ialah pengajian kita tauhid ya. Masih tauhid bersama saya. Kita masih membahas tentang sifat-sifat Allah yang 20. Sifat yang wajib bagi Allah 20. Beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas sifat Allah hayat ya, hayatun ya, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi ya, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmun, hayat. Hayat artinya hidup. Maka mustahil bagi Allah itu mempunyai sifat ya yang seperti itu, mati. Ya. Dalilnya Allah Ta'ala itu bersifat hayat
wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Serahkan olehmu dirimu kepada Tuhan yang hidup, ya, tiada mati. Jadi Allah itu maha hidup dan tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Sampai sekarang senantiasa Allah itu seperti itulah. Nah, kita wajib mengiktikadkan itu dalam diri kita. Ya. Wajib kita mengiktikadkan, meyakini bahwa Allah itu hayyun la yamut. Allah itu hidup, ya, dan tidak ada bakal mati. Kita wajib meyakini Allah itu kok mukhalafah. Nah, dengan kuncinya tauhid itu di mukhalafatuhu lil hawa isi. Allah itu tidak sama seperti kita. Ya. Maka patutlah, maka wajiblah bagi seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengiktikadkan dalam dirinya, menyerahkan dirinya, menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah yang Maha Hidup. Jadi kalau kita ini beda, ya, maka apapun urusannya, ya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Karena kita tidak punya kekuatan apapun, ya. Karena Allah lah yang akan menentukan segala urusannya itu. Maka bagi kita manusia hanya berikhtiar, kepada Allah Subhanahu. Karena puncak daripada ikhtiar itu penyerahan kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah, karena Dialah yang Maha Hidup, yang mengelola kehidupan itu. Kalaulah kita tahu, kita paham Allah Maha Hidup, maka tanamkan dalam diri kita, serahkan segala urusan kita kok kepada Allah. Allah yang ngatur. Kadang kita kok ngaji gawe Tuhan, ya, gawean Tuhan itu kadang kita beri. Ya. Soal besar kecil itu kan bukan urusan kita. Hasil. Yang penting kita kok usaha keluar rumah ke jalan. Ya. Soal besar atau tidaknya, kecil kan, itu Allah yang punya. Jadi itu. Jadi agak tenang, kita keluar ke tenang, tidak ada perusak jalan. Ya, aman. Tidak ada, ya, membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena Allah lah yang menghidupkan dan yang mematikan. Kenapa kita ini makhluk? Ya, segalanya adalah sifatnya, af'alnya Allah dalam dunia. Perbuatannya Allah galau, tak ada tak terlepaskan. La nara fa'lan tilka illa fa'lallah. Tidak ada sesuatu dalam dunia itu melainkan adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Baik kan atau buruk kan. Maka timbullah kita ada penyaksian perbuatannya Allah Subhanahu
Apa yang kita lihat, apa yang kita dapat, apa yang bisa kita rasakan, terlihat dengan mata kita, segalanya adalah Allah yang ada. Ya, perbuatannya Allah. Supaya bertenang hati. Dapat banyak kita akan bersyukur. Ya, dapat sedikit juga kita akan bersyukur. Kenapa? Kenapa tidak ada sesuatu apapun yang bisa memberikan kemudaratan dan kemanfaatan dalam dunia ini? Ya, wajib. Ya, nah, kalau kita sudah meyakini Allah itu Maha Hidup, ya, maka serahkanlah segala urusan kehidupan kita itu segala-galanya kepada Allah. Ya, mintalah kepada Allah. Ya, segala sesuatu. Sakit, mintalah sembuh dengan Allah. Ya. Apapun berusaha kita, berusaha mintalah dengan Allah. Lemah, mintalah dengan Allah, jangan ke yang lain. Dengan manusia itu banyak kecewanya. Kata orang Jambi itu dapat dah elok, dapat, dia tak dapat dah elok. Sama. Dengan manusia itu urusan macam itu. Dah dapat awak ikuti, ya. Dapat awak dikata. Nah, itulah urusan dengan manusia, okey? Kalau dah kono saya, itu kalau dapat. Kalau dah dapat awak ikuti. Oh, dah nak niat ni perlu nolong itu. Saya dulu bukan main. Maka mintalah pertolongan Allah. Ya, makanya setiap keluar rumah, ya, ciri-ciri orang yang bertauhid, bertuhan kepada Allah, Bismillah kepada Allah. Kemana-mana, ya Allah mudahkan urusan aku. Bismillah, ya, Bismillah. Setidak-tidaknya macam itu. Ya, itu kita bertauhid. Setidak-tidaknya Bismillah, amantu billah, la haula wala quwwata illa billah. Apalagi di dalam hati kita mengatakan Bismillah, dengan izin-Mu ya Allah, dengan pertolongan-Mu ya Allah. Bibir mengucap, hati kita terus mengiringi dengan kebenaran-kebenaran yang ada. Nah, itu ya. Maka tingkatkanlah. Saya yakin ya kita ni lah berulang kali kita nyanyi sifat 20 dari kecil di madrasah, mungkin di sekolah-sekolah. Nah, supaya kita mantapkan diri kita, ya, supaya kita lebih terus, semakin kita gali semakin banyak. Begitulah dalilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanakah tauhid itu supaya kuat? Banyak-banyak bertafakkur, ya, banyak-banyak bertafakkur, memikirkan sekeliling kita. Oh, ini Allah yang lalu kuat. Supaya tambah keyakinan, tambah kuat tauhid kita. Kemudian apa? Banyak-banyak berzikir. Zikirnya apa? La ilaha illallah. Ya, la ma'budu bi haqqin illallah, la mawjudun illallah. Kemudian sam'un, ya, sama, ya, hayat sama. Sama artinya mendengar. Nah, Allah itu mendengar, Maha mendengar sesuatu. Ya. Kadang belum kita ucap pun kadang terlintas di pikiran kita. Allah itu Maha tahu. Ya. Maka mustahil Allah itu mempunyai sifat apa? Tuli. Kalau kita ni, kalau lah mulai itu dikit, mulai kurang, ya kan? Kadang berdua 3 kali kan, kawan kita mulang cakap apa? Nah. Allah tidak sampai kapanpun, sampai bila-bila, senantiasa Allah itu mendengar. Bukan mendengar, senantiasa Allah itu mendengar. Ya. Firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, Wallahu Sami'un Alim. Allah, ya, amat, bukan mengatakan amat
mendengar dan amat mengetahui. Ya. Amat mendengar, amat mengetahui apa yang ada dalam dunia itu. Kalaulah kita sudah meyakini, sudah paham, sudah tahu Allah itu mempunyai sifat sami'un, Allah itu maha mendengar, maka tanamkan dalam diri kita. Maka patut bagi seorang mukmin, orang yang benar-benar beriman, ngaku ya Allah itu Tuhannya, bahwa ia takut berkata-kata ya yang haram. Kenapa? Karena sebab Allah mendengar dan Allah mengetahui. Insya Allah dia bisa menjaga lisannya. Kalaulah orang sudah meyakini bahwa Allah itu mempunyai sifat sami'un, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengetahui, insya Allah dia sudah meyakini dalam dirinya itu, ya, mengetikatkan, timbulkan apa? Rasa takut, tanamkan rasa takut dalam diri kita. Kita tanamkan rasa takut apa? Daripada yang berkata-kata yang diharamkan Allah, yang mendatangkan kemurkaan Allah. Sebab karena Allah itu amat mendengar segala sesuatu dalam dunia, ya, dan amat mengetahui sesuatu. Maka kalau sudah kita mengetahui, memahami Allah itu Sami'un, Allah itu maha mendengar, mengetahui, maka tanamkan dalam diri kita sifat khauf, sifat rasa takut. Takut apa? Akan kemurkaan Allah, akan azab Allah. Itulah orang yang beriman, orang yang benar-benar beriman. Kenapa definisi takwa itu ittikhadul wiqayah min adzabillah? Orang yang membuat suatu perisai, membuat dinding agar dia terhindar dari azab Allah. Itu takwa. Takut, tanamkan sifat itu. Maka kalau orang ngaji tauhid itu di dalam tasawuf itu ada khauf dan ada roja. Nah, itu tidak bisa dipisahkan. Ada sifat khauf itu rasa takut, ya. Kalau itu tertanam, insya Allah jadilah dia hidup dalam dunia, menjalankan kehidupan dunia ini sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Rasul. Jadi pedagang takut, dia muang timbangan. Jadi pejabat insya Allah amanah orang. Kenapa? Allah mengetahui apa yang dilakukannya. Takut, ya, tidak melaksanakan ibadah. Takut meninggalkan sholat, ya, takut berkata-kata kotor, takut, ya, suudzon kepada orang lain. Kenapa? Allah maha mengetahui segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Tanamkan sifat itu dalam diri kita. Tanamkan sifat khauf, rasa takut, ya, karena Allah selalu ada di sisi kita, memantau itu, mendengar segala sesuatu yang apa yang kita bicarakan, apa yang kita inginkan, Allah maha mengetahui. Ya, tentunya dengan rasa takut itu tanamkan juga sifat, ya, roja. Roja itu harapan. Jangan putus harapan kita kepada Allah. Itu teruskan berharap yang baik-baik, apapun yang terjadi pada kita. Nah, itu di sisi kita menanamkan rasa takut, tanamkan juga, ya, rasa roja itu tadi, harapan. Teruslah berharap yang terbaik, walaupun dalam keadaan apapun, tetap kita berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan mendapat kita nikmat dan juga kita dapat, ya, cobaan bala. Kenapa? Allah memberikan sesuatu kepada kita, ujian demi ujian, karena Allah sayang kepada kita. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
saya amat mencintaimu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalau engkau benar-benar mencintai saya, maka engkau siap untuk hidup fakir. Hidup fakir, hidup miskin. Dan saya juga mencintai Allah ya Rasulullah. Kalaulah engkau benar-benar mencintai Allah, maka engkau harus siap hidup dalam keadaan yang penuh dengan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Seseorang yang dicintai oleh Allah tentunya akan diuji ya dengan beberapa ujian. Makanya jalani hidup harus juga dengan sabar. Wasta'inu bis sabri was salah. Kena sabar tu lah. Kena sabar tu pelajarannya seumur hidup. Ya. Sabar tu pelajarannya seumur hidup. Jadi naik-naik kelas jam kelas. Tapi beda-beda. Kelas-kelas ada kelas jabat, sabarnya beda lagi. Kena sabar tu dah tu. Ya. Belajarnya seumur hidup, ujiannya sering mendadak. Ada tengah jalan, dituntut untuk sabar. Di rumah dituntut untuk sabar. Ya, di kantor dituntut untuk sabar. Itu. Tetaplah kita tanamkan. Kalaulah kita memahami Allah, kita yakini Allah itu Sami'un, Allah itu Maha mendengar segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, maka tanamkan, ya, kita etikatkan dalam diri kita, tanamkan sifat khauf, rasa takut akan Allah Subhanahu wa taala. Takutnya apa? Takut kemurkaan Allah, takut akan azab Allah. Dan juga tetap kita iringi dengan sifat rajah, ya, harapan. Dapat musibah tetaplah berharap yang terbaik. Ini ya, saya yakin saya orang yang hebat. Kenapa? Allah sudah memberikan saya cobaan macam ini. Berarti saya orang pilihan. Berarti saya mampu menjalani. Ya, Allah memberikan secara tidak langsung kepada kita. Dapat sakit, alhamdulillah. Dengan sakit itu sering ingat dengan Allah. Ya kan? Kadang lisan kita tak kita inginkan, tak tahu lisan kita menyebut ya Allah, ya. Secara tidak langsung, sakit kepala dikit pun kadang bukan kepala, ya Allah, boleh sakitnya. Coba sehat terus. Lupa kadang lisan kena nyebut Allah tu lupa. Diberikan kelapangan, syukur diberikan kelapangan. Caranya banyak-banyak kita berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Apalagi diberikan oleh Allah rasa sempit, ya, dalam dunia itu, kemiskinan, rasa. Insya Allah kita akan, ya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu mempunyai sifat hayat, dan Allah juga mempunyai sifat Sami'un, ya. Allah itu mempunyai sifat Maha mendengar, dan Allah juga Maha hidup, dan Allah juga Maha mendengar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sami'un basirun. Kemudian sifat Allah yang selanjutnya basar, ya, Allah itu Maha melihat. Jangan kita samakan, ya, hidupnya Allah, pendengarannya Allah, ya, melihatnya Allah tersebut sama dengan kita, tidak sama. Kenapa? Kuncinya adalah tauhid. Secepat kita kembali mukhalafatuhu lil hawadi. Sudah. Karena Allah itu tak sama menyalahinya, tak sama dengan makhluk, tak sama dengan kita yang baharu taubat. Kenapa? Allah itu qauluhu, senantiasa dia. Kalau kita terbatas penglihatan kita, ya, maka mustahilah Allah itu buta. Dalilnya Allah Ta'ala
Wallahu basirum bima ta'malun. Allah Ta'ala yang amat melihat dengan barang yang dibuat oleh makhluk di muka bumi ini. Wallahu ya'lamu, ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui apa-apa segala sesuatu, sedangkan kamu ini tidak tahu apa-apa. Maka patut bagi seorang mukmin, kalaulah kita sudah mengetikan, sudah yakin, sudah tahu Allah itu mempunyai sifat basar, Allah itu maha melihat atas segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Apa yang harus kita tanamkan dalam diri kita? Maka patutlah bagi seorang mukmin, bagi orang yang beriman, orang yang mengakui Allah itu Tuhannya, bahwa ia mengetikatkan bahwa ia tidak membuat maksiat. Tanamkan dalam diri dia tidak akan melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan, melakukan keburukan di atas dunia ini. Dikarenakan apa? Allah mempunyai, Allah itu maha melihat. Sebab Tuhan amat melihat akan segala perbuatan itu dalam diri. Aman. Kalau segala sesuatu cepat kembali kepada Allah, cepat nak melakukan. Kalaupun kita sudah melakukan keburukan, saya yakin kita cepat akan kembali kepada Allah. Setidak-tidaknya beristighfar, memohon cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Kadang kalau kita di manusia hilang, murah lupa, padahal kita telah ngaji berulang kali, mendengar ceramah berulang kali, macam-macam ustaz yang kita dengar, yang ingat kita. Makanya tanamkan, kita takut, tiada membuat kemaksiatan dalam diri kita. Ya Allah, bimbinglah saya. Tetap kita minta bimbingan Allah agar kita tidak melakukan kesalahan. Kenapa? Allah itu amat melihat segala perbuatan hamba di muka bumi. Pas melihat sesuatu yang tidak kita inginkan, cepat-cepat kita beristighfar supaya hati kita tidak cepat dituntut, dibawa dan dibisiki oleh setan, kepada keburukan. Maklum kita nampak sesuatu yang tidak baik dan kita kadang mudah jengkel. Kita kadang mudah nerima yang baik-baik. Pas melihat sesuatu yang tidak baik, kadang macam-macam gitu. Kita doa yang tidak baik, kita ubat, kita puji dan lain segala macamnya. Nah, ini yang kita bacakan, Mari kita tanam dalam diri kita, bahwa Allah Maha melihat sesuatu, segala perbuatan baik dan buruk yang kita lakukan ini. Makanya ibadahlah jangan karena siapa-siapa. Beramallah jangan karena siapa-siapa. Beramal, beribadah itu hanya semata-mata lillah, kepada Allah, mengharap ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, insyaallah. Mustahil kalau Allah, Makanya kalau Allah kita sudah mendapatkan mahabbah, kecintaan Allah, aman. Jangankan surga, mungkin lebih dari surga itu Allah berikan. Kita kadang beribadah karena takut akan masuk neraka, tapi tidak apa juga. Bagi kita ni orang awam masih sebatas itu. Apa takut kita? Beribadah takut ingat mayang, masuk neraka. Nak bunuh orang, mata orang, takut masuk neraka.
Jangan karena sesuatu, contohnya. Kenapa? Takutlah, beramallah, beribadahlah semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Ya, nah kita ni, ya, tujuan kita dihidupkan dalam dunia diciptakan oleh Allah ini ya'budun semata-mata untuk beribadah, tak ada yang lain. Ya, Allah ada apa kurang? Nah kita sembahyang 1000 rakaat semalam, Allah ada macam itulah Allah. Tak ada tambah-tambah, tak ada berkurang-kurang, macam itulah Allah dari dulu. Maka jangan kita mengatakan kadang kita sudah banyak sembahyang, ya, rasanya ya Allah saya telah banyak nih, bukan sembahyang wajib, sunnah dan sebagainya macamnya. Kok hidup saya masih macam koyo. Jangan pernah kita merasa menanam jasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak butuh jasa kita. Memang kita yang butuh dengan itu. Dengan ibadah itu kita yang butuh. Ya. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah. Dari kamu tu tak tahu apa-apa. Saya baru tahu. Kaget saya beri yang ikut, takutnya kamu kesembuh. Ya, diberi lebih dikit. Ada orang diberi oleh Allah kekayaan, dia semakin taat. Ada juga orang itu diberikan kefakiran, kekurangan. Dengan kekurangan itu juga dia semakin taat kepada Allah. Tidak bisa disambungkan. Kenapa kemuliaan manusia itu berbeda? Diberikan. Makanya senantiasa kita, ya, takut, ya, jalankan segala sesuatu amal ibadah lillah semata-mata kita mengharap Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan semakin kita selalu mengulang kaji, belajar tauhid kembali, ya, bertambahlah keimanan kita kepada Allah, ya. Tauhid ini adalah pakaian diri kita. Kalaulah kita sudah bertauhid, insya Allah sifat sombong, sifat angkuh, sifat iri, sifat dengki akan terkikis dalam diri kita. Inilah tujuan salah satu kita, ya, mempelajari ilmu tauhid. Kenapa? Rukun Islam yang pertama tetap mengajarkan tentang tauhid, belum mengajarkan tentang uluhiyah yang lain. Tetap kita diajarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan malam ini, mudah-mudahan bermanfaat karena waktu isya juga sebentar lagi masuk, Pak, ya. Nah, mudah-mudahan masih ada yang bisa kita tanyakan. Bapak Ibu yang mau bertanya, ya, insya Allah bisa saya jawab. Tidak bisa nanti saya jadikan PR buat saya, ya. Tidak bisa dikarang-karang, ya. Tidak bisa dikarang-karang jawab. Kalau dengan agaknya orang sekarang itu dalil, itu, ya, mungkin itu, ya, pengajian kita malam ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Kita kirimkan al-Fatihah kepada guru-guru kita, kepada orang-orang tua kita yang telah berjasa dalam diri kita, ya, sehingga kita minta juga kepada Allah semoga Allah selalu memberikan keistiqomahan kita dalam menuntut ilmu ini, ya. Duduk kita, kumpul kita, duduk kita, setiap langkah kaki kita dibalas oleh Allah, ya, 1000, ya, tak ada bandingannya, ya. Dari rumah tadi kita niat tadi nak menuntut ilmu, ya, nak kemati. Dari rumah tadi kita nak belajar dan ilmu, banyak yang kita dapat pahala. Langkah kaki, setiap langkah kaki kita itu apa dihitung oleh Allah, itu sedekah. Itu diceritakan di dalam hadis Arba'in yang ke-26. Setiap kebaikan, ya, dihitung langkah kaki kita itu terhitung sedekah. Balasannya luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesehatan selalu. Ila baladina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa li ashabihi ajma'in wa li ashabihi wa ummahatina wa li ustadina wa li asatidatina wa liman haqqun alaina wa jami'il muslimin wal muslimat. Syukurul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم